Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru anugerah Tuhan ini. Kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari baru ciptaan-Mu, dan kami pun akan melakukan lagi segenap aktivitas serta tugas dan tanggung jawab kami. Oleh karena itu, kami membutuhkan firman-Mu untuk boleh menuntun dan mengarahkan kami. Kami berdoa, kiranya Engkau karuniai kami hikmat Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini lewat renungan harian keluarga Gemim. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami sedia untuk mendengarkannya dan melakukannya di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini di dalam Efesus 6 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Demikian firman Tuhan. Dan tema perenungan di hari ini adalah ketaatan dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketaatan tidak selalu datang secara alami. Pilihan untuk taat atau tidak taat dapat muncul dari rasa tanggung jawab atau takut akan hukuman. Namun, kita juga dapat memilih untuk taat sebagai bentuk kasih dan penghormatan kepada mereka yang memiliki otoritas atas kita. Firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan kepada para hamba, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Ini adalah ketaatan dalam kerangka struktur sosial yang berlaku pada masa itu. Ketaatan di sini bukan dipahami sebagai penghambaan atau ketundukan yang terpaksa, tetapi mengekspresikan cara kita untuk mengasihi Yesus Kristus. Dalam ayat 5 ini disebutkan dengan takut dan gentar. Ini bukan berarti takut dalam artian teror, melainkan rasa hormat yang mendalam dan kesadaran akan otoritas, baik pada Tuhan di dunia maupun yang lebih penting, yaitu pada Tuhan Allah. Ini adalah rasa takut yang sehat yang mendorong seseorang untuk melakukan yang benar. Bahkan dikatakan dengan tulus hati. Artinya, ketaatan yang dimaksud bukanlah sekedar kepatuhan lahiriah, melainkan berasal dari dalam diri. Ini menunjukkan motivasi yang murni, bukan karena paksaan atau hanya untuk menyenangkan atasan. Setiap tindakan ketaatan yang dilakukan oleh hamba kepada tuannya haruslah diperlakukan seolah-olah mereka sedang melayani Yesus Kristus sendiri. Ini mengubah perspektif kerja atau pelayanan menjadi sebuah bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memilih untuk taat memang tidak selalu mudah, tetapi kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita memberi kita kemampuan untuk menaati Dia.
dengan kesanggupan yang diberikannya. Kita dapat setia mengikuti perintahnya, bukan karena takut dihukum, melainkan karena kasih. Ketaatan sejati tidak hanya ditampilkan ketika atasan atau orang lain melihat, tetapi juga ketika tidak ada yang mengawasi. Karena motivasi utamanya adalah menyenangkan Tuhan Allah dan bukan manusia. Saudara-saudara, firman Tuhan Allah hari ini mengajak kita sebagai keluarga Kristen untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan dengan semangat ketaatan yang tulus, hormat, dan konsisten, seolah-olah kita sedang melayani Yesus Kristus sendiri dan bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Dalam kasih-Nya, Tuhan Allah memanggil kita untuk menaatinya demi kebaikan kita. Kiranya Dia menolong kita agar menemukan kehidupan yang penuh sukacita dan bebas dari rasa malu untuk memilih untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami. Tuhan pun akan memampukan kami untuk boleh senantiasa hidup dalam ketaatan penuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa, di hari ini kami akan melakukan segenap aktivitas, bahkan segala tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan akan selalu menuntun kami. Tuhan akan memampukan kami untuk mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam setiap aktivitas, tetapi juga tanggung jawab kami masing-masing. Ya Bapa, berilah kami kiranya berkat-berkat daripada-Mu, berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, keselamatan, tapi juga kebahagiaan. Tuhan, Engkau lindungi kami di mana kami pergi dan berada. Tuhan juga berkati kami dalam setiap karya kami. Kiranya dalam setiap karya kami senantiasa menyatakan kehidupan yang memuliakan Engkau dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Berkati setiap kehidupan kami semua, ketika di hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, dalam kehidupan yang kami jalani. Setiap pribadi, keluarga, rumah tangga kami Tuhan memberkati. Tuhan juga yang tahu segala sesuatu yang terjadi dan teralami. Mereka yang boleh menikmati syukur hari ulang tahun di hari ini, baik pribadi dan keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Pun mereka yang bergumul ketika sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun sementara dalam perawatan di rumah masing-masing, dalam proses pemulihan, Tuhan pun akan memberkati. Berikanlah berkat pemulihan, kesembuhan yang ilahi daripada-Mu. Pun mereka yang bergumul karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan, Tuhan kiranya menilik dan Tuhan akan memulihkan kehidupan yang ada. Ya Tuhan, segenap kehidupan kami taruh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil kami terus berdoa untuk pelayanan Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, sehingga pelayanan ini akan menjadi berkat bagi setiap mereka yang senantiasa mengikuti renungan harian keluarga Gemi, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu. Terjadilah seturut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin.
Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.